Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di kajian kita, kajian Islam, tetap di channel Qalbun Salim. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah rezeki, berkah keluarga, dan berkah semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini saya akan memberikan kajian ya tentang manfaat khasiat membaca bismillah. Tapi sebelumnya saya akan membacakan sebuah hadis yang mana hadis ini termaktub di dalam kitab Tanhihul Qaul Al-Hafidh, Sarah Lubabul Hadis yang dikarang oleh seorang ulama besar, ulama Indonesia yang terkenal, yang punya kedudukan internasional, yaitu Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan-keberkahan dari ilmu beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin tidaklah dari seorang hamba yaqulu bismillahirrahmanirrahim, yang membaca bismillahirrahmanirrahim, illa dabas syaitanu kama yadubur rasasu 'alan nar. Illa amarallahu ta'ala illa dabas syaitanu kama yadubur rasasu 'alan nar. Ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba yang membaca bismillahirrahmanirrahim kecuali dabas syaitanu, kecuali meleleh tu setan. Kama yadubur rasasu 'alan nar, seperti melelehnya timah di atas api, dibakar di atas api. Kalau kita lihat ini hadis, kalau kita lihat secara teksnya itu biasa-biasa saja. Tapi kalau kita angan-angan atau kita hayati, sungguh luar biasa. Kenapa? Hanya dengan membaca bismillah itu setan-setan itu akan meleleh, seperti melelehnya apa? Melelehnya timah ketika dibakar di atas api. Jadi ketika kita membaca bismillah dalam segala aktivitas kita, mau kerja bismillahirrahmanirrahim, kita akan mempunyai keyakinan bahwasanya Allah lah yang memberi kekuatan kita untuk bekerja, yang memberi kekuatan kita untuk beribadah. Ya, ketika kita membaca bismillah, punya keyakinan seperti itu. Ini bisa menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nanti setan tidak akan menggoda kita. Karena apa? Setan udah hancur dengan kita membaca bismillah. Makanya kita perlu apa? Perlu yang namanya penghayatan ketika kita melafadzkan doa, ketika kita melafadzkan sebuah lafadz-lafadz yang memang itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti firman Allah, ya, seperti baca bismillah, itu sangat dalam sekali maknanya. Karena apa? Dengan baknya bismillah, bi kana makana, bi itu ya sebab Allah, ya, kana makana, sesuatu yang ada jadi ada. Ya, dulunya kan nggak ada, jadi ada. Itu siapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dulu nggak ada.
Sekarang ada. Karena yang mengadakan adalah Allah. Yang menciptakan adalah Allah. Jadi ini bismillah ini kalau kita hayati, insya Allah menambah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba, yaqulu bismillahirrahmanirrahim, yang mengucapkan atau membaca bismillahirrahmanirrahim, illa amarallahu ta'ala, kecuali Allah akan memerintahkan ya al-kiramal katibin, memerintahkan malaikat-malaikat yang mulia yang tugasnya al-katibina, yaitu mencatat, tugasnya mencatat. Ya, sekretaris kalau bahasanya sekarang. Untuk apa? Ayat tubuh, ya, untuk menulis, mencatat. Fi diwanihi, di dalam ya sohifah, catatan amalnya seorang hamba yang membaca tadi, arba'ati mi'ati, ya, arba'a mi'ati hasanatin, yaitu 400 kebaikan. Subhanallah, baca bismillah sekali dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memerintahkan malaikatnya yang juru tulis, yaitu sekretarisnya Allah, ya. Itu yang mempunyai berapa tangan untuk mencatat itu. Itu dicatat berapa? 400 kebaikan. Bahwa lah 400 kebaikan itu ya, itu bisa apa? Melebur dosa-dosa kita. Ya. Dosa kita ini, kita melakukan dosa sekali, itu dicatat oleh Allah sekali. Ya. Hebatnya itu. Ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kebaikan, satu kebaikan itu bisa dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Jadi satu kebaikan kita lakukan, ya, kebaikan kita lakukan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Tapi kalau kejelekan yang kita lakukan sekali, dicatat oleh Allah sekali. Jadi bisa membayar tuh 10, ya, sekali dibayar. Oh, hebatnya itu. Itu semua apa? Itu semua karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam suatu kitab yang kitab ini, yaitu yang dikarang oleh Said Muhammad bin Al-Maliki, bahwasanya beliau mengatakan siapa yang membaca, ya, membaca apa? Membaca bismillah 21 kali ketika mau tidur, ya, maka dia tidak akan mengalami mati mendadak. Maksudnya apa? Pas tidur mati. Wah, repot kan? Yang kita itu pas sholat mati, itu paling enak tuh, ya. Pas lagi ngaji mati, wah itu ya enak, ya. Tapi pas tidur mati, wah gak enak tuh, ya. Pas tidur mati. Tapi kalau pas tidurnya diniatin untuk baik, ya Allah saya tidur untuk ibadah, ya, matinya dalam matian kebaikan. Takutnya pas mati, pas lagi nonton TV, atau tidur mati, wah deh repot itu, ya. Makanya kita perlu apa? Belajar biar tahu mana yang baik buat kita nanti, ya, di sisi Allah yang akan dipertanggungjawabkan. Terus juga ada siapa, ya, ini sekali apa namanya bisa boleh diamalkan lah gitu. Ya, kalau ijazah enggak, saya belum pantas mengasih ijazah, tapi ini dari guru-guru saya waktu di pesantren. Bahasanya siapa, di dalam kitabnya Said Muhammad juga, siapa yang membaca bismillah 313, ya, 313 kali, ya, terus ditambah membaca sholawat 100 kali, akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kata siapa? Sayyid Muhammad almarhum Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, ya. Nah, ini bisa diamalkan biar rezekinya apa? Biar datang, ya, tidak disangka-sangka banyak, insya Allah, dan berkah. Ini ya pokoknya nambah kebaikan. Karena apa? Berkah itu adalah ziyadatul khair, tambah kebaikan. Bisa diamalin, tapi harus bekerja, nggak boleh pas baca bismillah, ya, 313,
terus baca sholawat 100, nggak mau kerja, ya siapa yang mau ngasih rizki? Nggak ada apa? Nggak ada usaha dapat sih dapat ya sesuap, ada yang ngasih. Wah, tapi kalau untuk banyak ya harus apa? Harus ada usaha. Kok dikasih lagi usaha, kok nggak dapat, ya udah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah jadi berkah itu. Insya Allah. Nih tentang Bismillah. Jadi bismillah itu sangat apa? Sangat-sangat bermanfaat sekali buat kita. Karena apa? Siapa yang melakukan suatu kebaikan tapi tidak diawali dengan baca bismillah, fahuwa abtar. Maka apa? Maka pekerjaannya tadi itu putus. Dan di sini ulama mengatakan putus dari keberkahan, tidak ada qalilul khair, sedikit kebaikannya. Makanya kita perlu baca bismillah. Karena dengan kita baca bismillah, kita akan mempunyai keyakinan bahwasanya kita makan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rezeki kita. Ketika kita sholat, kita bisa bangun, sujud, rukuk, sujud, itu karena apa? Kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkannya, bisa menghayatinya dengan kita membaca bismillah, ya, sehingga kita bisa apa? Bisa menjadi hamba-hamba yang yakin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.